Pernahkah kamu terbangun di sepertiga malam tanpa alarm, tanpa suara, tanpa sebab yang jelas? Semua orang tertidur. Dunia seperti berhenti bernafas. Lampu rumah-rumah padam, jalanan sunyi, bahkan suara angin pun terasa pelan. Namun entah bagaimana, matamu terbuka. Dan di momen itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah ada panggilan. Tidak semua orang merasakannya. Tidak semua orang diberi kesempatan itu. Karena tahajud bukan sekedar bangun malam. Ia adalah undangan. Dan undangan itu tidak dikirim ke semua hati. Ada orang yang ingin bangun tapi tidak mampu. Ada yang memasang alarm 5 kali, tetap tertidur. Ada yang berniat kuat, tapi tubuhnya berat seperti diikat sesuatu yang tak terlihat. Lalu, mengapa kamu bisa terbangun? Mengapa di saat orang lain terlelap, kamu justru berdiri, menghadap Allah dalam sunyi? Dalam video ini, kita akan membahas 7 peristiwa yang hanya dialami oleh ahli tahajud. Peristiwa yang tidak semua orang sadar sedang terjadi pada dirinya. Salah satunya terjadi diam-diam, tanpa suara, tanpa tepuk tangan manusia, tanpa pujian, tapi dampaknya mengubah hidup secara perlahan. Jika kamu pernah merasa hidupmu berubah sejak rutin tahajud, jika kamu pernah merasakan ketenangan yang berbeda setelah sujud di malam hari, mungkin kamu sedang mengalami salah satu dari 7 peristiwa ini. Simak sampai akhir, karena bisa jadi nomor terakhir adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu tunggu. Mari kita mulai. Ada satu peristiwa yang hampir selalu dialami oleh orang yang istiqomah tahajud. Bukan peristiwa yang terlihat oleh manusia. Bukan sesuatu yang langsung membuat hidup berubah drastis dalam semalam. Ia halus, ia pelan, tapi kekuatannya seperti akar pohon besar yang menembus tanah tanpa suara. Peristiwa pertama itu adalah hati yang mulai dilembutkan. Di siang hari, kita sering merasa keras tanpa sadar. Mudah tersinggung, cepat marah, susah menerima nasihat. Ego terasa seperti tembok tebal yang sulit ditembus. Tetapi ketika seseorang rutin berdiri di sepertiga malam, ada sesuatu yang perlahan retak dalam dirinya. Sujud di malam hari bukan hanya gerakan fisik. Ia adalah momen ketika seseorang meletakkan seluruh gengsi di lantai. Dahi menyentuh sajadah. Nafas terasa dekat dengan tanah. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, hanya dirinya dan Allah. Disitulah hati dilatih untuk jujur. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16 bahwa lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap. Ayat ini bukan sekedar deskripsi, ia adalah gambaran kondisi batin. Rasa takut dan harap itu seperti 2 sayap. Dan ketika 2 sayap itu bergerak seimbang, hati menjadi hidup. Ahli tahajud mulai merasakan perubahan kecil. Ia tidak lagi terlalu marah ketika diremehkan. Ia tidak lagi terlalu hancur ketika diuji. Ia tidak lagi terlalu sombong ketika dipuji. Mengapa? Karena setiap malam ia mengingat siapa dirinya di hadapan Allah. Ketika seseorang terbiasa menangis dalam doa, sulit baginya untuk menjadi keras terhadap sesama. Air mata di sepertiga malam seperti air hujan yang menyuburkan tanah hati. Tanah yang sebelumnya kering mulai mampu menumbuhkan empati. Mungkin kamu pernah merasakannya. Dulu mudah sekali membalas kata-kata tajam, sekarang memilih diam. Dulu sulit memaafkan, sekarang terasa lebih ringan. Dulu gelisah memikirkan masa depan, sekarang ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah salah satu tanda hati sedang disentuh. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa malam adalah waktu paling jernih bagi jiwa. Siang hari dipenuhi hiruk pikuk dunia, tetapi malam adalah ruang rahasia antara hamba dan Robnya. Di ruang itulah hati dibersihkan dari karat. Karat itu tidak hilang dalam sekali sujud. Ia terkikis perlahan, sedikit demi sedikit, malam demi malam. Dan menariknya, perubahan ini sering tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Orang lain yang justru melihatnya lebih dulu. Mereka berkata, "Sekarang kamu lebih tenang ya?" Atau, "Entah kenapa ngobrol sama kamu rasanya adem." Padahal ia tidak merasa melakukan apa-apa selain bangun malam. Itulah peristiwa diam-diam yang pertama. Hati yang dilembutkan bukan berarti tidak pernah sedih, bukan berarti hidup tanpa masalah,
Justru ahli tahajud sering diuji. Tetapi bedanya, ia punya tempat pulang setiap malam. Bayangkan sebuah kapal kecil di tengah lautan. Ombak tetap datang, angin tetap bertiup, tetapi kapal itu memiliki jangkar yang kuat. Tahajud adalah jangkar itu. Setiap sujud adalah pengingat bahwa dunia bukan segalanya, bahwa masalah sebesar apapun tetap kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Ketika hati lembut, doa menjadi berbeda. Doa tidak lagi sekedar daftar permintaan, ia menjadi percakapan. Ada rasa dekat, ada rasa didengar. Bahkan sebelum doa dikabulkan, hati sudah merasa cukup. Dan di titik itu, seseorang mulai merasakan nikmat yang tidak bisa dibeli. Nikmat merasa dekat. Ada orang yang kaya raya, tapi hatinya gelisah. Ada orang yang terlihat biasa saja, tapi wajahnya bercahaya. Cahaya itu bukan hasil skincare atau pencahayaan kamera. Ia lahir dari kedekatan yang konsisten. Rasulullah sangat menjaga tahajud, bahkan ketika dosa beliau telah diampuni. Ketika ditanya mengapa masih bersungguh-sungguh dalam ibadah malam, beliau menjawab bahwa beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Dari sini kita belajar bahwa tahajud bukan hanya tentang meminta, ia tentang membangun hubungan. Dan hubungan yang dibangun dalam sunyi biasanya lebih kuat daripada hubungan yang ramai oleh sorak-sorai. Ahli tahajud mulai sensitif terhadap dosa kecil. Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini terasa mengganggu, bukan karena ia menjadi fanatik, tetapi karena hatinya menjadi lebih peka. Seperti kaca yang dibersihkan, sedikit noda saja terlihat jelas. Inilah peristiwa yang jarang dibicarakan. Orang sering membahas keajaiban rezeki, kemudahan urusan, atau doa yang terkabul. Semua itu bisa saja terjadi, tetapi sebelum semua itu, ada proses sunyi yang lebih penting, pembentukan hati. Karena Allah tidak hanya ingin memberi sesuatu kepadamu, Allah ingin membentuk dirimu. Dan pembentukan itu sering terjadi saat manusia lain tertidur. Jika kamu merasa akhir-akhir ini lebih mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran, lebih mudah menangis dalam doa, lebih mudah memaafkan, lebih cepat sadar ketika berbuat salah, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah hasil dari sujud-sujud malam yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Bisa jadi Allah sedang menghaluskan jiwamu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Hati yang keras sulit menerima nikmat. Hati yang lembut mampu menampung karunia tanpa menjadi sombong. Dan tahajud adalah madrasah sunyi tempat hati ditempa. Mungkin di mata manusia kamu tidak berubah drastis, tidak tiba-tiba kaya, tidak tiba-tiba terkenal, tidak tiba-tiba bebas dari masalah. Tetapi jika hatimu lebih tenang, itu sudah peristiwa besar. Karena ketenangan bukan hasil dari dunia yang sempurna, ia hasil dari hati yang terhubung. Peristiwa pertama ini sering diremehkan karena tidak terlihat, tetapi justru inilah fondasi bagi peristiwa-peristiwa berikutnya. Tanpa hati yang lembut, seseorang bisa bangun malam tapi tetap keras di siang hari. Tanpa hati yang dibersihkan, ibadah bisa menjadi rutinitas kosong. Ahli tahajud sejati bukan hanya yang rutin bangun, tetapi yang hatinya perlahan berubah. Dan perubahan itu tidak berisik, ia tumbuh seperti fajar. Pelan, nyaris tak terdengar. Namun ketika cahaya itu benar-benar muncul, seluruh langit kehidupan terasa berbeda. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan berhenti. Jangan merasa sudah cukup. Justru saat hati mulai lembut, itu tanda perjalanan baru saja dimulai. Karena setelah hati dibentuk, ada peristiwa lain yang lebih dalam, lebih tak terduga, dan lebih menakjubkan yang Allah siapkan bagi hamba yang menjaga tahajudnya. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Jika pada peristiwa pertama hati mulai dilembutkan, maka peristiwa kedua ini terasa lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyentuh arah hidup, bukan hanya rasa di dalam dada. Peristiwa kedua yang hanya dialami oleh ahli tahajud adalah Allah membimbing langkahnya secara diam-diam. Tidak selalu berupa suara, tidak berupa mimpi yang spektakuler, tidak selalu berupa tanda luar biasa, tetapi berupa kemudahan mengambil keputusan, dijauhkan dari pilihan yang buruk, dan diarahkan menuju jalan yang lebih selamat. Ada orang yang cerdas, tetapi salah langkah.
Ada orang yang kuat tetapi salah arah. Namun ahli tahajud memiliki sesuatu yang tidak semua orang miliki, cahaya petunjuk yang menyertai keputusan-keputusannya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 202, bahwa orang yang Allah beri cahaya, maka ia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Cahaya ini bukan cahaya fisik, ia adalah nur petunjuk. Nur yang membuat seseorang bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil dengan lebih jernih. Tahajud adalah salah satu sebab datangnya cahaya itu. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah berfirman agar Rasulullah menunaikan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkatnya ke makom yang terpuji. Para ulama menjelaskan bahwa makom terpuji bukan hanya kedudukan di akhirat, tetapi juga kedudukan mulia dalam bimbingan Allah. Artinya, ada kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat malam. Dan salah satu bentuk kemuliaan itu adalah dijaga langkahnya. Mungkin kamu pernah merasakannya. Hampir saja kamu terlibat dalam urusan yang rumit, tetapi tiba-tiba batal. Hampir saja kamu memilih jalan yang salah, tetapi entah bagaimana hatimu terasa berat untuk melangkah ke sana. Hampir saja kamu tergoda oleh sesuatu yang merugikan, tetapi ada rasa tidak nyaman yang menahanmu. Bisa jadi itu bukan sekedar insting. Bisa jadi itu hasil dari doa-doa yang kamu bisikkan saat semua orang tertidur. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa di setiap malam ada waktu di mana Allah mengabulkan doa hambanya jika ia memohon kebaikan dunia dan akhirat. Waktu itu berada di sepertiga malam terakhir. Bayangkan, ketika seseorang rutin bangun di waktu itu, berapa banyak doa yang dipanjatkan, berapa banyak permohonan perlindungan yang disampaikan, berapa banyak pengakuan kelemahan yang diucapkan dengan tulus. Doa-doa itu tidak selalu dijawab dengan sesuatu yang terlihat, kadang dijawab dengan dijauhkan dari sesuatu. Ahli tahajud sering tidak sadar bahwa beberapa musibah besar tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Bukan karena ia kebal masalah, tetapi karena Allah menutup pintu sebelum ia masuk ke dalamnya. Itulah perlindungan yang sunyi. Ada sebuah ayat yang begitu dalam maknanya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Tahajud adalah latihan takwa dan tawakal dalam bentuk paling sunyi. Ketika seseorang bangun malam, ia meninggalkan kenyamanan tempat tidurnya. Ia memilih berdiri dalam dingin dan gelap. Itu adalah bentuk kesungguhan. Itu adalah bukti bahwa Allah lebih ia cintai daripada kenyamanan sesaat. Dan orang yang menunjukkan kesungguhan seperti itu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Bimbingan Allah kadang terasa seperti intuisi yang tajam, kadang terasa seperti ketenangan saat mengambil keputusan, kadang terasa seperti keberanian meninggalkan sesuatu yang tidak baik, meski secara duniawi tampak menguntungkan. Ahli tahajud mungkin tetap menghadapi ujian, tetapi arah hidupnya terasa lebih terjaga. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak terlalu jauh. Ia mungkin salah, tetapi cepat sadar. Ia mungkin ragu, tetapi tidak berlarut-larut dalam kebingungan. Karena setiap malam, ia memperbaharui hubungan dengan Robnya. Dalam sujudnya, ia berkata, "Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus." Dan Allah menjawab bukan hanya melalui ilham di hati, tetapi melalui peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Kadang Allah mengirim orang yang tepat di waktu yang tepat. Kadang Allah menutup peluang yang sebenarnya berbahaya. Kadang Allah mempertemukannya dengan nasihat yang mengubah arah hidup. Semua itu terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagi ahli tahajud, ia merasakan pola yang berbeda. Seperti ada tangan tak terlihat yang menuntun. Inilah salah satu dari 7 peristiwa itu. Ia terjadi diam-diam. Tidak ada pengumuman dari langit, tidak ada tulisan bercahaya di udara, tetapi hidupnya perlahan tersusun lebih rapi. Dan semakin ia menjaga tahajudnya, semakin ia peka terhadap bimbingan itu. Ia mulai belajar mendengar suara hatinya yang jernih.
Ia mulai berhenti memaksakan sesuatu yang terasa tidak diberkahi. Ia mulai memilih langkah bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga berdasarkan kedekatan dengan Allah. Dan disinilah keistimewaannya. Banyak orang berjalan cepat tetapi tidak tahu kemana. Ahli tahajud mungkin berjalan lebih tenang, tetapi langkahnya lebih terarah. Allah tidak selalu membuat jalan hidupnya mudah, tetapi Allah membuatnya jelas. Dan kejelasan itu adalah nikmat besar. Karena dalam hidup, kebingungan sering lebih melelahkan daripada kesulitan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih yakin saat mengambil keputusan, jika kamu merasa lebih mudah meninggalkan sesuatu yang buruk, jika kamu merasakan perlindungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, jangan abaikan itu. Bisa jadi itu adalah buah dari doa-doa malammu. Dan jika dua peristiwa ini sudah kamu rasakan, maka bersiaplah, karena ada peristiwa berikutnya yang lebih dalam lagi. Peristiwa yang bukan hanya menyentuh hati dan langkah, tetapi menyentuh takdir hidupmu secara perlahan dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Jika pada peristiwa pertama hati dilembutkan, dan pada peristiwa kedua langkah dibimbing secara diam-diam, maka peristiwa ketiga ini adalah puncaknya. Ia tidak selalu terlihat dalam hitungan hari, tidak selalu bisa diukur dengan angka, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Peristiwa ketiga yang hanya dialami oleh ahli tahajud adalah Allah mengangkat derajatnya secara perlahan, tanpa ia sadari. Banyak orang ingin naik derajat, ingin dihormati, ingin dikenal, ingin hidupnya naik level. Tetapi seringkali mereka mencarinya di tempat yang ramai. Mereka berusaha terlihat, mereka berjuang agar dipuji. Ahli tahajud justru sering tersembunyi. Ia bangun ketika tidak ada yang melihat. Ia sujud ketika tidak ada kamera. Ia menangis ketika tidak ada tepuk tangan. Dan justru dari ruang sunyi itulah Allah mulai mengangkatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini bukan sekadar janji umum, ia adalah hukum spiritual. Ketinggian di sisi Allah tidak selalu identik dengan popularitas. Kadang ia berupa kewibawaan yang lahir dari dalam. Kadang berupa ketenangan yang membuat orang lain segan. Kadang berupa doa yang cepat dikabulkan. Dan tahajud adalah salah satu jalan tercepat menuju ketinggian itu. Rasulullah sendiri diperintahkan untuk menjaga tahajud dalam surah Al-Isra ayat 79, dengan harapan mencapai maqam mahmudah, kedudukan terpuji. Jika Nabi saja diarahkan menuju kemuliaan melalui sholat malam, apalagi kita. Ahli tahajud sering tidak merasa dirinya istimewa, bahkan ia mungkin merasa biasa saja, tetapi orang lain merasakan sesuatu darinya. Kata-katanya lebih didengar, nasihatnya lebih menyentuh, doanya lebih terasa dalam. Itu bukan karena teknik berbicara, bukan karena strategi komunikasi, tetapi karena hatinya terhubung setiap malam dengan sumber segala kekuatan. Ustadz Abdul Somad pernah menyampaikan dalam salah satu ceramahnya bahwa orang yang menjaga tahajud itu seperti orang yang memiliki jalur khusus kepada Allah. Bukan berarti ia lebih suci, tetapi ia lebih dekat dalam pengaduan. Dan orang yang dekat dalam pengaduan, Allah dekatkan pula dalam pertolongan. Nasihat ini dalam sekali maknanya. Tahajud bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain. Ia tentang merasa lebih kecil di hadapan Allah. Dan ketika seseorang benar-benar merasa kecil, Allah yang akan membesarkannya. Begitu pula Ustadz Adi Hidayat sering menjelaskan bahwa amal yang paling kuat pengaruhnya adalah amal yang dilakukan dalam keadaan tersembunyi. Karena disitulah keikhlasan diuji. Dan sholat malam termasuk di dalamnya. Keikhlasan itu seperti fondasi bangunan. Ia tidak terlihat, tetapi menentukan tinggi rendahnya bangunan. Jika fondasinya kuat, bangunan bisa menjulang. Jika fondasinya rapuh, sedikit guncangan bisa merobohkannya. Ahli tahajud membangun fondasi hidupnya di waktu orang lain tertidur. Maka ketika siang datang dengan ujian dan tekanan, ia tidak mudah goyah. Peristiwa ini sering terlihat dalam bentuk yang sederhana.
Ada orang yang dulunya tidak diperhitungkan, perlahan dipercaya memegang tanggung jawab besar. Ada orang yang dulunya biasa saja, perlahan menjadi tempat bertanya dan meminta nasihat. Ada orang yang dulunya sering diremehkan, perlahan dihormati tanpa ia meminta. Semua itu tidak terjadi dalam semalam. Ia seperti fajar yang muncul pelan. Awalnya gelap, lalu ada garis tipis cahaya. Lalu langit berubah warna, hingga akhirnya terang. Ahli tahajud mungkin tidak sadar bahwa garis tipis cahaya itu sudah muncul dalam hidupnya. Ia mungkin hanya merasa hidupnya lebih tenang. Ia mungkin hanya merasa doanya lebih sering terkabul. Ia mungkin hanya merasa masalah datang tetapi selalu ada jalan keluar. Tetapi itulah bentuk pengangkatan derajat. Bukan selalu dalam bentuk kekayaan, bukan selalu dalam bentuk jabatan, tetapi dalam bentuk kedudukan di sisi Allah. Dan kedudukan di sisi Allah jauh lebih penting daripada kedudukan di mata manusia. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang memohon ampun akan aku ampuni." Bayangkan jika seseorang rutin hadir di waktu itu. Berapa banyak ampunan yang ia dapat, berapa banyak permintaan yang dikabulkan, berapa banyak dosa yang dihapus. Dosa yang dihapus berarti beban yang diangkat. Beban yang diangkat berarti langkah yang lebih ringan. Langkah yang lebih ringan berarti perjalanan hidup yang lebih lapang. Inilah rahasia yang jarang disadari. Ahli tahajud tidak selalu terlihat lebih hebat dari orang lain, tetapi ia memiliki cadangan kekuatan batin yang tidak semua orang punya. Ketika ia jatuh, ia tahu kemana harus kembali. Ketika ia bingung, ia tahu siapa yang harus ia mintai petunjuk. Ketika ia sedih, ia tahu di mana tempat menangis yang paling aman. Dan tempat itu adalah sajadah di sepertiga malam. Mungkin kamu sedang berada dalam fase di mana tidak ada perubahan besar yang terlihat. Rezeki belum melonjak, masalah belum sepenuhnya hilang, impian belum terwujud. Tetapi jika hatimu lebih lembut, langkahmu lebih terarah, dan hidupmu lebih terasa dijaga, maka jangan anggap tahajudmu sia-sia. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu bukan di dunia yang terlihat, tetapi di langit yang tidak kamu lihat. Dan ketika derajat itu sudah cukup tinggi, Allah akan turunkan kebaikan di waktu yang paling tepat. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bangun di waktu sunyi demi mencari ridhonya. Jadi jika kamu termasuk yang rutin tahajud, jaga ia. Jangan tinggalkan meski hanya 2 rakaat. Jangan remehkan meski hanya beberapa menit. Karena bisa jadi disitulah letak perubahan terbesar dalam hidupmu. Dan jika kamu belum istiqomah, mulailah malam ini. Tidak perlu langsung lama, tidak perlu langsung banyak. Cukup 1 langkah kecil yang konsisten. Karena 7 peristiwa ini bukan dongeng, ia nyata. Ia dialami oleh mereka yang menjaga hubungan dengan Allah saat dunia terlelap. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sahabat yang dirahmati Allah, jika sampai detik ini kamu masih menyimak, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat lembut bahwa tahajud bukan sekedar ibadah tambahan. Ia adalah ruang rahasia, ruang di mana hati dilembutkan, langkah diarahkan, derajat diangkat tanpa sorotan manusia. 7 peristiwa ini tidak selalu datang dengan gemuruh. Ia hadir pelan, seperti fajar yang mengusir gelap tanpa suara. Dan bisa jadi, beberapa di antaranya sudah terjadi dalam hidupmu. Jika akhir-akhir ini hatimu lebih tenang, jika keputusanmu terasa lebih mantap, jika ujian datang tetapi kamu tidak hancur seperti dulu, maka bersyukurlah. Itu mungkin jawaban dari sujud-sujud yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Tetap jaga tahajudmu, meski hanya 2 rakaat, meski dengan mata yang berat, meski dengan doa yang sederhana. Karena Allah tidak melihat panjangnya rakaat, tetapi keikhlasan hati yang berdiri di hadapannya.
Dan untuk kamu yang sedang berjuang memulai, jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu hati benar-benar siap. Bangunlah walau 1 malam dalam sepekan. Rasakan sendiri bagaimana sunyi bisa menjadi sumber kekuatan. Jika video ini bermanfaat, jangan biarkan ia berhenti di kamu saja. Tekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang teringat untuk bangun di sepertiga malam. Tulis di kolom komentar, sudah berapa lama kamu menjaga tahajud? Atau apa perubahan yang kamu rasakan? Insya Allah itu bisa menjadi penyemangat bagi yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan renungan dan pengingat berikutnya. Semoga setiap klik dan setiap share menjadi amal jariah yang terus mengalir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dipanggil di waktu sunyi. Semoga Allah melembutkan hati kita, membimbing langkah kita, dan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Akhirnya saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.